dari sisi hukum, dari sisi jawaban secara khusus ini tergantung dengan kondisi dan keadaan yang ada. Kondisi suami, ya kondisi istri, lingkungan yang ada di sekelilingnya, maka semua itu mesti untuk dimengerti. Itulah yang namanya al-fiqh, ya. Mesti memiliki fiqh dalam melakukan tindakan dan perbuatan membutuhkan yang namanya ya kefakihan. Dan ini tergantung dengan apa yang ada. Maka kami ingatkan suami istri, fokuslah, berupayalah menjadi sosok yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang suami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa meraih hati istrinya. Dia dengan takwanya, dengan ibadahnya yang baik akan bisa membuat ya istrinya terkesima dengannya. Allah akan tundukkan hati suaminya. Maaf, Allah Subhanahu wa taala akan tundukkan hati istrinya karena merasakan ini adalah lelaki yang baik, lelaki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah menzalimi. Istri juga jaga pandangan suami, ya, berikan pelayanan terbaik untuk suaminya, ya, agar betul-betul suaminya bisa menikmatinya secara maksimal, ya. Nah, adapun berkenaan tentang poligami, ya, secara hukum asal poligami hukumnya paling tinggi levelnya mubah, ya, dia mubah bukan sunnah berdasarkan pendapat yang terpilih sebagaimana pendapat dari mazhab Hambali, ya, di antara kitab Al-Insaf, ya, pada juz 8 halaman 16, juga pendapat muktamad dari fikih Syafi'i, ya, seperti perkataan Syafi'i rahimahullah yang dikutipkan oleh penulis kitab Al-Bayan fi Madhab Imam Syafi'i di 11 halaman 189, uhibbu lahu alla yazida ala wa'ida wa yubi ala aktsar. Silahkan saja, saya suka ketika seorang laki-laki kalau terjaga kehormatannya, masih dia tidak khawatir pada zina, maka hendaklah dia mencukupkan dengan seorang istri walaupun diperbolehkan untuk menikah dengan lebih dari satu. Nah, ada orang-orang tertentu mungkin karena poligami dia adalah solusi dari sisi problem seksualitas, karena ada laki-laki Allah berikan memang tidak bisa kalau cuma satu, tidak bisa, ya, karena Allah berikan dia hasrat, ya, seksual itu yang begitu luar biasa, ya, begitu tinggi, yang ketika cuma dengan seorang wanita saja maka belum bisa menjaganya untuk tidak terjatuh pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya, Subhanahu wa taala. Dan banyak, dan ada wanita yang ada laki seperti itu. Kalau nisa agak sedikit, ya, lebih sedikit, ya, laki punya kemampuan yang seperti itu, ya. Ya, kebanyakan laki-laki itu karena masalah tidak mendapatkan ketenangan dari istrinya, ya. Problem paling besar ini adalah ketika suami tidak merasakan ketenangan. Ada yang karena problem seksualitas, ya, tapi banyak karena problem dia tidak merasakan kehangatan dari istrinya. Ya, istrinya terlalu jaim, istrinya tidak mau menarik, istrinya tidak mau taat, maka dia ingin merasakan ketenangan yang mungkin dengan wanita yang dengan lainnya. Jadi Allah Ta'ala kita bicara tentang ini harus memiliki kefikiran tentang kondisi keluarga. Cuma nasihat saja bagi laki-laki fokus untuk bertakwa kepada Allah, istri fokus untuk bagaimana menjadi wanita yang soleh. Berikan komunikasi yang baik, ya. Kalau kita suami kita memang orangnya dia bertakwa kepada Allah, ya, dia dekat dengan Allah, bukan orang yang digambarkan, ya, laki-laki semangat poligami mengatakan ingin menghidupkan sunnah, tapi sunnah tidak hadir dalam kehidupannya. Suka terlambat sholat berjamaah, bahkan tidak ikut sholat berjamaah, malas mengaji, malas ikut pengajian, kemudian membujuk istrinya pada sesuatu yang hanya menyenangkan syahwatnya belaka. Maka laki-laki yang seperti ini sangat susah untuk bisa menjadi laki-laki yang sukses di dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan alasan untuk duplikasi kebahagiaan. Jadi hati-hati dengan yang seperti ini. Ya, banyak sekali orang yang mengajarkan orang motivasi untuk melakukan sesuatu yang bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala, bagian dari syariat, tetapi tidak memperhatikan dari keadaan dan kondisi. Jadi yang mampu jadi kalau ada punya hajat, kemudian dia punya kemampuan, yang kemudian juga dia yakin besar kemungkinan dia bisa berlaku adil, maka silakan dia lakoni. Tetapi kalau dia dugaan berat akan menimbulkan persoalan yang lebih besar, maka selama dia tidak khawatir terjatuh pada perzinahan, maka mencukupkan dengan pasangan hidupnya untuk sementara, maka itu lebih baik. Saya tidak mau kalau ada ikhwat cuma mau maju gara-gara cuma kepanasan saja, ya, karena kondisi Anda berbeda dengan kondisinya, kemampuan Anda berbeda dengan kemampuannya, sehingga tidak mempertimbangkan berbagai macam hal.
kami sering sekali tiap pekan, tiap bulan kedatangan dan pertanyaan dari orang-orang yang merasakan luka dan merasakan pahitnya. Ketika mereka merasa bisa bahagia, ketika merasa bisa berhasil, ternyata mereka mendapatkan kepayahan yang begitu luar biasa. Ada yang problemnya problem finansial, ada problem cemburu yang tidak terkendali, dan banyak problem-problem yang lainnya. Maka bekali dengan diri dengan ilmu ya, tentang rumah tangga, tentang bagaimana bahagian pasangan. Kalau memang ada hajat untuk itu, maka silakan lakukan. Dan istri dan suaminya bertakwa kepada Allah, bukan laki yang berkhianat, ya, bukan matanya jelalatan, ya. Maka yang seperti silakan saja. Ya. Kita bicarakan dengan keluarga, ya. Kalau mereka mengizinkan dan mereka mengatakan oke, atau umumnya mengatakan oke, maka silakan ya maju. Ini bukan berarti tidak boleh, ya, bukan berarti tidak boleh, tetapi pertimbangkan, karena jangan sampai kita masuki fase tersebut justru membuat rumah tangga kita menjadi hancur. Dan kejadiannya dan faktanya sangat banyak ya orang-orang yang tidak bisa melakukan hal yang seperti ini. Ya, jadi perlu mental yang kuat, ilmu yang dalam, kemudian juga kemampuan manajemen dalam mengelola ya, rumah tangganya, termasuk persoalan kecemburuan dan lain sebagainya, dan kemampuan finansial dan lain sebagainya. Maka ini insya Allah bisa membuat ujian mereka akan terasa lebih mudah. Tapi kalau tidak diberikan, tenang-tenang saja ya. Banyak ulama yang cuma satu. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala istrinya cuma satu. Ya, para sahabat Bilal bin Rabah istrinya juga cuma satu. Abdullah bin Mas'ud juga istrinya cuma satu. Ya. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis yang paling banyak, dia juga istrinya satu. Muhammad bahkan disebutkan dia tidak pernah bertengkar dengan istrinya, cuma satu istrinya, tapi dia tidak pernah bertengkar selama 30 tahun. Ya, jadi kebahagiaan itu ada pada ketaatan kepada Allah dan bukan jumlah bilangannya. Jadi jumlah bilangan istri itu tergantung dengan kebutuhan dan kondisi baik istri, kondisi suami, dan lingkungan yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum jami'an, wallahu ta'ala alam bisawab. Mimbar TV, inspirasi surga.